kita membahas kelanjutan tentang enzim. Jadi cerita yang kemarin belum selesai nih, bahwa suatu enzim itu bukan hanya memiliki sifat dan juga struktur, tapi dia juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi dia dalam bekerja. Nah, saat ini kita akan membahas beberapa faktor yang mempengaruhi enzim itu bekerjanya rajin atau tidak rajin. Ya. Faktor kerja enzim yang pertama adalah temperatur atau kita kenal dengan suhu. Suhu tubuh normal manusia dan makhluk hidup yang lain itu berbeda. Tapi kita ambil rentangnya yang umum ya, 30 sampai 40 derajat Celcius. Kalau manusia sendiri berapa rentangnya? 36 sampai 38 derajat Celcius. Nah, rentang suhu ini menyebabkan ada 3 cara kerja enzim. Yang pertama, suhu maksimum untuk enzim bekerja, suhu minimum, dan yang terakhir suhu optimum. Jika berada pada suhu maksimum, yaitu lebih dari 38 atau 40 derajat Celcius, maka suatu enzim akan mengalami proses denaturasi. Selanjutnya, jika enzim berada pada suhu di bawah 30 atau 36 derajat Celcius, maka enzim tersebut akan mengalami tahap inaktif atau tidak dapat bekerja. Tapi jika enzim berada pada suhu maksimum 30 sampai 40 atau 36 sampai 38, maka enzim berada pada suhu optimum sehingga dia dapat bekerja secara aktif. Maka suhu yang baik itu adalah berada pada suhu 30 sampai 40 atau 36 sampai 38 pada manusia. Faktor kerja enzim yang kedua adalah pH atau keasaman. pH itu ada yang kurang dari 7, ada yang sama dengan 7, dan ada yang lebih dari 7. Kalau yang kurang dari 7 berarti suasananya asam. Kalau yang sama dengan 7, suasananya apa? Netral. Sip. Selanjutnya, kalau yang lebih dari 7, suasananya basa. Jangan pakai H, beda. Basa. Nah, kalau yang asam itu kira-kira dalam tubuh kita mana sih yang asam? Di mana? Ketek. Kan, bukan ketek. Yang lain. Apa? Lambung. Kenapa lambung asam? Karena lambung mengeluarkan HCl. Selanjutnya, yang netral. Suasana tubuh kita yang netral itu yang mana? Yang dia tidak memihak yang manapun. Yang mana coba? Bagian mulut, kebayang ya? Kalau mulut asam atau pahit, gak enak banget kan? Nah, sedangkan yang basah, ini ada di usus. Selanjutnya, konsentrasi substrat dan enzim. Konsentrasi berarti banyak atau sedikitnya enzim dan substrat. Kalau misalnya enzimnya banyak, sedangkan substratnya sedikit, maka enzim bekerja cepat atau lambat. Kalau yang merubahnya lebih banyak dari yang dirubah, bekerja lebih cepat. Kalau enzimnya sedikit tapi substratnya banyak, berarti yang dirubahnya banyak. Dia harus kerja keras. Kalau kerja keras berarti dampaknya dia bekerja lebih lambat. Nah, itu. Selanjutnya adalah inhibitor atau penghambat. Ada 2 tipe inhibitor. Inhibitor yang pertama adalah inhibitor kompetitif. Dia ibaratkan pihak ketiga. Dia merebut. Sedangkan yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif.
kompetitif. Nah, kalau non-kompetitif ini kayak temen pagar makan tanaman. Jadi dia musuh dalam selimut, kasarnya gitu. Apa ya, jadi dia merusak dari dalam, tidak terang-terangan bersaing. Jadi kalau yang kompetitif mah bersaingnya fair, walaupun dia merebut. Tapi kalau yang kedua, dia memakan dari dalam, sehingga dia merubah struktur enzimnya, jadinya si substratnya jadi nggak suka sama enzim. Kalau kompetitif, jelas-jelas dia langsung direbut sisi aktifnya, si enzimnya oleh inhibitor. Jadi si substratnya nggak bisa masuk. Tapi kalau yang non-kompetitif, dia nggak ngambil sisi aktif enzim, tapi dia merubah sehingga bermainnya main belakang, kasarnya gitu. Itu bedanya. Jadi kalau kompetitif, dia langsung mengambil tadi merebut sisi aktif. Sedangkan kalau yang non-kompetitif itu merubah sisi aktif. Nah, jadi faktor kerja enzim itu ada 4, ada suhu, pH, konsentrasi substrat, dan inhibitor.